Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahran Pulungan, jurusan Awalus Syasya, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, NIM 2010-1028. Baiklah, di sini saya ingin menganalisis perkara putusan perceraian dengan penyebab murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dari hasil penelitian yang saya dapat di kantor Pengadilan Agama Kota Palopo, ternyata perceraian itu ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang dimana cerai talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat merupakan gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri. Dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Palopo, saya mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2019, yakni 240 perkara, di mana perkara cerai talak 75 perkara, cerai gugat 265 perkara, sedangkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tahun 2020 yakni 240 perkara, di mana perkara cerai talak sebanyak 115 perkara dan cerai gugat 295 perkara. 12 dari hasil penelitian di kantor Pengadilan Agama Kota Palopo terkait putusan perceraian dengan alasan suami murtad, maka saya mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian dengan penyebab salah satu pihak murtad, di mana pada tahun 2017 terdapat 5 kasus perceraian dengan penyebab murtad. Pada tahun 2018 terdapat 3 kasus perceraian dengan penyebab murtad. Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus perceraian dengan penyebab murtad, dan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus perceraian dengan penyebab murtad. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pertimbangan hakim itu sendiri, pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan menurut sebagaimana dikutip oleh Fathir Muhammad, menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah ratiocination, yakni alasan-alasan hukum digunakan oleh hakim untuk sampaikan putusan tersebut. Pada pokok perkara berdasarkan putusan Hakim Kota Palopo di Pengadilan Agama Kota Palopo terdapat beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara cerai gugat yang disebabkan salah satu pihak murtad. Beberapa pertimbangan tersebut ialah sebagaimana berikut. Yang pertama, hukum formil. Majelis hakim adalah dalam konstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak berdasarkan pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa upaya perdamaian dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Palopo dalam setiap persidangan tidak berhasil, dan demikian juga proses mediasi antara penggugat dan tergugat dengan mediator juga tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Yang kedua, bahwa gugatan penggugat adalah menuntut agar Pengadilan Agama Palopo memaksa perkawinannya dengan tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah dan berkata kasar dan tergugat keluar dari agama Islam ataupun murtad, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat terpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi.
Adapun perkara yang ketiga, bahwa untuk membuktikan penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa akta nikah dan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya untuk mencari fakta kebenarannya alasan perceraian yang utama, yaitu bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Anak-anak tersebut ikut dengan penggugat. Yang kedua, bahwa sejak tahun 2003 penggugat dan tergugat mulai berselisih-selisih dan bertengkar. Yang ketiga, bahwa tergugat telah keluar dari agama Islam dan saat ini beragama Kristen. 4, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya. Yang kedua, hukum material. Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam penilaian fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, yaitu Muhammad Ghazali Yusuf, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan suami murtad, mengatakan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad, yakni pasal 116 huruf H kompilasi hukum Islam yang berbunyi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain daripada itu, di agama kita juga melarang para wanita menikah dengan pria yang bukan beragama Islam. Berdasarkan keterangan di atas, di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan karena murtad atau peralihan agama salah satu pihak yang termaktub dalam pasal 116 huruf H adalah perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau istri yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, apabila perbuatan murtad itu disertai dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini yang menjadi dasar hukum pertimbangan seorang hakim untuk digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, yaitu Hapsah, terkait dengan saudari Hapsah, yang mana terkait dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, mengatakan bahwa dasar pertimbangan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf H. Meskipun dalam undang-undang dalam perkawinan itu tidak menyebutkan mengenai murtad secara jelas sebagai alasan perceraian, hanya saja di situ disebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan dalam undang-undang tersebut itu pula menyebutkan perkawinan itu adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan keterangan di atas, kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf C merumuskan dengan jelas larangan perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni sebagai berikut. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Artinya seorang pria muslim dilarang menikahi dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Begitupun dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Atas dasar itulah yang menjadi dasar Hapsah, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara pada tanggal 5 Juli 2022. Pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.